Yang saya hormati Kepala SMP 2 Sukoharjo Pak Sabto Yono, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP 2 Sukoharjo, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu wali murid. Wali murid atau wali siswa? Wali murid sih paling gampang zaman biar wali murid ya gampangnya. Wali murid kelas Pitu SMP 2 Sukoharjo. Monggo kita sama-sama menjaga rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pemurah, atas segala nikmat yang terlimpah begitu banyak kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah kita sekalian kasih kita dengan sehat. Siap ya. Lenggahan, memiliki lesehan. Biasanya ya dengan orang lain biasa kepungan, nanti tekan bunyi sila begini orang apa ya? Buka-buka orang terus pada bengkek menyati maksudnya. Bergane di pancen ada kumpul-kumpul kudu bongkari kursi bocah-bocah yang malah berkaku sekolah ya. Mulane saya akan tahu nih, ya, moga-moga pemana orang kuat sila ya suanjur pabrik santai mawon. Bapak Ibu, beberapa yang pertama saya ingin menyampaikan ini umumnya Bapak Ibu yang sudah ke sekolahan biasanya sempat menggali kelompok biasanya sebelumnya makan. Biasanya karena undangan paling sekolah anak menggali di paling Arab bukan hubungan kayaknya. Nah siki singkat terus niku diguang jauh-jauh. Sebab jenengan sekolah putrane itu mriki niku mesine kan kudu ngerti jenengan sekolah dikapakaken jenengan. Lha jebule digiti-giti nang sekolah iso-iso tak terima wong tuane dhewe. Nah, kudu selalu ada hubungan antara sekolahan karo wong tua. Lah jenengan ora tau diundang mari sekolah, mesine malah kudu arep-arep ki bosnya dikapakaken nang sekolah kan ora tuh dikabari. Iya betul. Seniki Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu sing nyekolah TK nang kota misalnya. Nonton nggih sing TK sing PAUD niku saben dina dilakoni. Bocah apa nang sekolahan, ana joget-joget direkam dikirim marang wong tuane, seneng boten wong tuane. Seneng. Tapi pas kudu nganggo HP niku. Agar teman pikir TK kan situ orang boten ngertos, tapi kan jadi kan kudu ngerti lah ya. Selebihnya wong tua kudu ngerti bocah ya apa bocah nang endi sebab nek boten silakan. Nggih. Iku pertama perlu niku dadi walaupun engko suwe-suwe kok ya terus anu program ini kok ternyata dibiayai bos ora cukup terus kudunya ana sumbangan ya anu niatnya dibaca sekolah bocah dari apik masa ini orang belas ya dari itu tapi betul usah mikirnya syukur orang-orang paksa udah bisa belas orang-orang sumbangan nanti lagi tapi ada orang-orang sumbangan ya orang yang sekolah ya paling yang makan dari oleh apa-apa pada ini kata orang tambahan macam-macam itu maksudnya jadi monggo nek konten kabar sekarang sekolahan aja mung tiba-tiba bocah bundong anak orang balas ini tapi si cicok misalnya mau tuanya siapa juga berakan dari sekolah urung makan bocah jauh di situ ini siapa betul? Gue mesti butuh benar di sini udah juga barang dari sekolah urung mesti aja gini gue ya aku boleh sih jadi sekolah kudu selalu berkomunikasi dengan wali murid. Niku, aku dibutuhkan atau niku. Kalau orang gede ya kayak sekolah aku lah, orang sekolah juga bos, orang berdua betul nih. Nah, mulane pertama saya menyampaikan selamat Bapak Ibu.
sampun termasuk golongan yang memiliki kesadaran untuk nyekolahkan lari ke sekolah sing sae insyaallah ya saya juga sekolah. Ya orang sembarangan digerak-gerakkan sekolah terus bocah di ketak-ketakan guru orang ini. Mulai kalau kumpul nangine bapak ibu guru itu nangine jadi ngerti paham komunikasi dengan wali murid ya. Mau agar krungu bocah nangine kamu digerak-gerakkan orang guru ini lapor. Karena orang butuh bocah sekolah murid. Tapi ya jangan nang rumah, masa orang digerak sekolah kita nang rumah pada bayi ya, selamat untuk dan Bapak Ibu saya sampaikan selamat karena Bapak Ibu termasuk yang sudah peduli menjadi orang tua yang peduli karena sedikit karena orang tua semua orang peduli kalau bisa ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Alhamdulillah ini sih peduli termasuk yang rawuh ini yang sangat peduli sing ora rawuh peduli sing rawuh sangat peduli sing ora rawuh perlu karuan bergaul peduli ya bisa juga karena kesibukan karena kesehatan kita nomor. Nah Bapak Ibu kami dari Dinas Pendidikan Bapak Ibu mungkin nonton sing biar terus tahu kenal pulau niku ini meneliti kerjanya kepala sekolah pertama di SMP Jepang kita itu Agus Hidayat tentang foto itu pulau biar zaman ini sing riyen bareng pulau Pak Heru Bu Siti orang lainnya tapi kan suwe Pak Pariono zaman dalam ini dari api pulau itu pelaku sekarang dan sekolah murid angkatannya jaringan kayaknya angkatan isi bersekolah biar sebagai pulau saya kabarnya cukup pensiun sekitar tahun dulu pertama pulau tugas dari kepala sekolah itu memiliki zaman biar melakukan kabeh guru nih mulai ada seniki guru-guru seniki bukan begitu kenal kalau orang lain mulai jalan-jalan melakukan itu orang lain melakukan itu ini kabeh gitu akhirnya pulau biar wow maka kalau sepatunya titip penelaran boleh Pak Haji maksudnya kesana terus kan putranya Mas satu kayak kalau titip gaya Mas Tri kalau titip sepatu tahun mereka nggak bisa ada rezeki melakukan memiliki tapi ganti sepatu maning dari itu kan sepatu memiliki kalau itu mereka ngomprak sebab kalau secara rezeki kamu makan di sini rumah bis lah suatu saat suwi-suwi kendel agar pun terang orang maksudnya terang jalan lalu wani numpak sepeda untuk kamu cek di akan dia jembatan gantung ini kan nah barang pulau milan jembatan gantung ke gawa banjir cenderung terlamsa rasanya karena dunia menanti jalan itu jadi kayaknya seorang sini lalu baru bisa menjawab orang-orang ini zaman angkatan sendiri ya sekolah ini zamannya Pak Ijo, Pak Lurai, terus Pak Sis terus ini ketua komitenya Gebrosan, Ucuk, begini kok ya, oke lah ini orang dihampirkan Pak Kaji Wiki Juragan Semangka biar nanti Semangka kenalan saja. Nah, dengan terus kemudian sing mriki pindah pada Loksana siji kula dawuh teng SMP Tunggal Wonosobo seniki malah ditugasi kon mubeng-mubeng wilayah Sukoharjo Solomonto sani. Nah, karena saya diberi tugas oleh dinas berkewajiban mengenalkan kurikulum anyar, kurikulum baru yang harus diterapkan khusus untuk kelas 7. Nah, mulanya putranya Bapak Ibu sing seniki kelas itu niku kurikulumnya beda karo sing kelas 8 songo. Nah, bedanya terpundi ini sing harus dipahami kita semuanya. Yang jelas pertama orang ujian nasional, oke? Saudara ujian nasional. Ora pusing. Ujian nasional kudu rasu macam-macam dulu. Ujian orang api terus orang lulus saja dan sebagainya. Sedikit bagaimana nonton ujian nasional. Ya, tapi
Tapi itu sudah mulai dari kelas 7, 8, 9 juga sudah tidak ada ujian. Tapi nanti akan ada ujian pengganti yang tidak perlu semua ikut malah sendiri. Luar biasa. Jadi sekolah gampang banget sebetulnya. Tapi jangan khawatir, sih saya ngapa mau tahu ujian loh. Ada yang berpikir seperti itu. Loh, bocah sekolah apa ujian sih? Ya tetap ada ujian. Ujian sekolah ada, ujian harian ada, penilaian ada, ya tadi. Tapi ada beberapa berbeda. Mulai ini yang ingin saya sampaikan, ya. Bapak Ibu, saya ingin tanya, Bapak Ibu ini sekolahkan lari itu main apa? Yo, pertanyaan itu jawab dulu saja. Bu, dia kayaknya sekolah atau berikut kon kepriwe bu saya? Kon pinter apa? Pinter ngapusi. Lu pinter nih wonten pinter yang apa? Benar pinter apa? Coba kon pinter. Terus lari bener pengalaman. Nah, kenapa? Kon dadi lari bocah bener. Berarti dong rumah yang sekolah ini bener berarti. Nah yo, kon dadi bocah bener, kata bener itu lagi baru bener singgung diri. Ya, coba kon dadi bocah bener. Sukses, bos, pokoknya. Jadi sing bener itu pancen kon dadi bocah sing kalau sekarang istilahnya punya karakter, sing bocah punya akhlak, sing bocah punya unggah-ungguh gitu. Tapi tidak hanya itu saja, yang namanya karakter niku ora mung bocah jadi terus kalau cara gue melakukan harapan tinggi, saya ini bosan sering orang kayak ini, sing penting buat bocah yo orang yang ini, percaya diri, tanggung jawab, kreatif, gelem berpikir, itu yang namanya berkarakter, itu Bapak Ibu. Nah, kurikulum yang sekarang itu yang diprioritaskan, yang diutamakan. Lalu kebetulan saya itu kalimat yang bukan malah ngomong lalu diulang malah apa yang diutamakan itu Bapak Ibu. Dari bocah sekolah kok orang bukan pintar matematika, pintar IPA, pintar ngitung, enggak. Yang paling utama itu. Jadi bocah harus berkembang karakternya. Aslinya anak-anak kita itu sudah punya rasa tanggung jawab, punya percaya diri, punya. Tetapi kalau ini tidak dikembangkan, mungkin dari hidup di masyarakat ingat ini sih loh. Angel banget ya artinya. Tapi kayaknya lebih paham ya maksudnya. Dan dengan masyarakat komunikasi kalau dia bisa orang izinan diberi pekerjaan tanggung jawab angel nih terus terampil wong bocah sekolah nang omah kok juga bau bingung bau siapa kon juga obeng kon juga sendok badannya terjadi loh Bapak Ibu. Anak bocah sekolah SMK otomotif padahal. Loh kok barang-barang magang. Ketua bengkel perintah ambil kunci 14. Jika kunci 14 digopong ambil 14. Itu coba karena apa? Selama ini belajarnya itu belajar teori sing kudu demo esuk ulangan. Biasanya kayak gitu zaman jenengan pada sekolah kayak gitu. Iya betul. Bagi-bagi kursi mau ngapalaken esuk ditakon namanya, ya benar. Yang sekarang itu bukan itu yang dimaksud ilmu pengetahuan.
tetapi ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan menjadi anak mau berpikir. Tetapi ilmu pengetahuan yang hafalan juga tetap harus ada, karena tanpa itu ya nanti anak-anak jadi tidak tahu apa yang harus diketahui, kan katanya. Tetapi guru-gurunya itu tidak semata-mata hanya menerangkan sesuatu deretan ilmu-ilmu sing kudu dhewe nang kene engko tekan omah kok disinauni esuk ulangan tak namani kelalen. Sing kelalen ya terus ora duwe iku iku zaman dene iku. Sehingga biasa orang tua zaman dulu agar bocah bengi-bengi percaya sinau. Mau baik sinau. Karena kata-kata dia sinau. Mau agar bocah mapan nang kamar maca buku ngerti ini jenengan sinau. Padahal bawa apa? Dari nah oleh karena itu sekarang Bapak Ibu yang paling penting nanti adalah berubah karakternya. Tetapi kalau ini di sekolah sudah diupayakan berbagai kegiatan, tapi nang rumah pada baik orang dipeduli oleh orang tua, sama saja tidak akan berkembang karakter. Itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang saya sampaikan bahwa kurikulum merdeka ini yang paling utama adalah mengembangkan karakter. Setuju putranya dengan karakternya segala ditingkatkan. Paling semua orang tua itu berharap gitu. Karena semua kalau karakter nggak berkembang, punya tanggung jawab, punya percaya diri, punya kreativitas, punya daya nalar berpikir, punya semangat gotong royong, kerjasama, punya kemampuan berkomunikasi, itu semuanya terjun masyarakat itu punya semua. Oke, gitu Pak. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Maka yang kedua, Bapak Ibu nanti kalau menerima rapor, orang usah takon peringkat. Biasanya gitu kan ada yang penting kan peringkat biru. Unung juara siji kelas, juara loro, juara telu. Bocah sekelas selawe, anak itu juara selawe. Terus langsung bubar itu oleh orang tenteng. Gue mau sekolah, gue mau selawe, bocah mau selawe. Kayak gitu. Nah, sebab begini Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu itu aslinya semua punya potensi, gitu. Semua punya kemampuan. Tapi kadang-kadang ada yang dilatih matematika angel banget, gitu kan? Gitu. Biasanya di matematika angel banget langsung dicap bocah bodoh. Salah itu. Dolin itu mencapai itu. Kok tanya matematik coba aja sebenarnya lihat aja. Dapat diomong dari bocah bodoh. Kejam banget keuntungannya kalau seperti itu. Gitu kan? Karena begini Bapak Ibu, kompetensi anak itu banyak sekali. Anak bocah sih matematika orang yang pintar tapi ngomongnya pintar. Lu ngomongnya kompetensi bukan? Ngomong itu pintar lah Bapak Ibu. Yang bisa jadi kelas baru tanya ngomong ini. Kalau tanya ngomong ini kira ngomongnya ngomongnya jadi kan tak anak lu gitu kan. Gitu loh. Jadi kemampuan ngomong itu kuat. Maka saya selalu kucing kalau Bapak Ibu guru bahasa Indonesia terutama. Bahasa Indonesia itu jangan hanya ulang ingatan kemudian ditanya ulangan, tidak. Bahasa Indonesia harus melatih bagaimana dia berbicara di depan orang, berbicara dengan orang lain, begitu. Ya, jadi itu kemampuan dalam berbahasa. Mau berbahasa itu tidak hanya ulangan tentang bahasa. Demikian juga bahasa Inggris. Orang sangat di orang bahasa Inggris nanti awal-awal Pak Mas Rahmat ini, ya, ulang bahasa Inggris itu dengan komunikasi. Jadi agar esok-esok kali dulu, esok-esok ya berarti bangun tidur, bangun tidur berarti apa bangun tidur? Apa Mas ya? Wake up. Betul. Dibiasakan begitu nanti
Orang tiba-tiba terus kurang-kurang bacaan panjang kecil-kecil kayak gitu. Sehingga harapannya nanti tidak sama sekali buta, ya, dan sebagainya. Intinya begini Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu itu asli semuanya punya kompetensi, punya kemampuan, punya kecerdasan. Yang namanya cerdas bukan hanya matematika saja. Maka saya selalu nasihati guru matematika, dari guru matematika butuh sabar. Sebab bocah 20 kawan seneng matematika kabeh. Ya, tapi bisa jadi sing mau ora seneng disabari suwe-suwe dadi seneng. Begitu. Oke, itu Bapak Ibu. Tidak ada ujian nasional, tapi ada ujian yang namanya sekarang kan mengambil bahasa mentereng, asesmen nasional. Asesmen itu ujian sebenarnya, tapi memang beda kalau biar sekarang namanya biar UN, sekarang jadi AN, asesmen nasional. Asesmen nasional yang sekarang dites, diujikan itu bukan pelajaran, bukan matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA, tetapi ada dua hal yang perlu dikuasai, yaitu apa? Literasi dan numerasi bahasanya. Literasi itu apa? Lebih gitu. Literasi itu kemampuan membaca. Usai maca gambar jenengan. Oh, wis aku ora paham. Dibaca aku ora paham bacaan. Coba kalau maca selembar takoni ora paham. Itu namanya belum punya literasi. Literasinya belum berkembang. Gitu. Terus numerasi apa numerasi? Berhitung. Dari jari yang diteskan nanti itu calistung cara bahasa Indonesia, membaca, menulis, berhitung. Karena itu menjadi dasar ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan dasarnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu putranya kurang paham membaca, dia pelajaran apapun nggak bisa paham. Gitu. Oleh karena itu di sekolah ini digalakkan, ditingkatkan ada kegiatan literasi, yaitu kegiatan pembiasaan membaca. Nah ini yang harus didukung oleh Bapak Ibu sekalian, membaca. Putra putri Bapak Ibu ketemu macam membaca WA. Pada kalau guru masih membaca WA. Maka sekarang semua ditekankan. Guru-guru, murid-murid semua harus membaca. Karena apa? Tanpa berlatih membaca banyak nggak paham isinya. Wong zaman SD, mulai maca tok, lulus SD. Konten, wong paham bisa, tapi ya lulus. Yang penting kalau bisa 6 tahun ya lulus. Ya sing apa tuh SMP jebule mulai maca tok. Aku ora paham. Lah ngomben sing diujikan. Sing diujikan itu literasi itu. Tapi orang ngomong, lu berarti ujiannya mau membaca. Bacaan panjang. Ada pertanyaannya macam-macam. Ada cerita panjang. Pertanyaannya itu tidak kemudian siapakah yang membunuh Ken Arok, misalnya tidak ada itu. Tapi bisa jadi pertanyaan, mengapa Ken Arok dibunuh? Lu cuma itu paham, gitu loh maksudnya. Nah maka Bapak Ibu, di semua sekolah sekarang ada kegiatan literasi. Nah untuk kegiatan literasi diperlukan buku. Biar bukunya menarik, buku cerita. Nanti kalau sekolah kok kurang buku cerita nih, nah ini penting Bapak Ibu nek bisa nyiapkan buku cerita. Nah dari itu
Ini kalau sekolahan sing modelnya ini modelnya di sini juga begitu. Di kelas ada 20 anak misalnya di kelas itu. Maka satu anak harus punya buku satu. Sing beda-beda. Berarti kan ada 20 buku. Jadi kan ini jangan si jisok buku saya jarak baik. Si jisok. Nah karena ini ada 20 buku macamnya gentenan. Bapak ibu sing aslinya dua buku siji, nah sekolah bisa macam tidak buku 20 tadi. Ya, bagi orang buku siji tapi bocahnya macam 20 buku benar. Gitu kan? Nah ini nanti bisa diprogramkan untuk bagaimana caranya mengadakan buku untuk literasi. Karena kalau anak tidak dibiasakan membaca, tetap orang gampang mudah membaca. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi, nah termasuk numerasi itu pelajaran matematika memang, tetapi kok matematika yang ini Bapak Ibu ya. Bocah sih pada sekolah tekan tamat SMP, kayak ngomong pengarangan di sekolah ini. Ayo, kalau si pamuk sebelum kalau tamat SMP tapi biasa ukur pengarangan juga. Karena apa? Karena pelajaran matematikanya itu biasanya buku matematika nanti pelajaran matematika harus ke arah mengukur gelombang, mengukur isi volume baru gelombang, ini bahasanya itu ya sing nanti di masyarakat bisa itu kurikulum yang sekarang gitu. Mudah-mudahan nanti bisa bisa bareng-bareng dengan orang tua dan semua. Ya. Nah sekarang khusus untuk pengembangan karakter Bapak Ibu. Bocah sekolah itu aslinya ya harus diwarai dengan guru-guru nih, konsing sopan, konsing unggal-ungguh, ya, sing santun, sing percaya diri diajari. Tetapi yang namanya karakter itu tidak bisa diajari seperti itu. Pengawasan itu kan aslinya ngajari karakter betul pengawasan. Kita sebelum itu kudu dadi wong sabar. Inna Allaha ma'as sabirin di situ. Ya, di wong kawok ora sabar bareng itu kan rumah jangan dipacar layang. Wah, sebelum sabar ora indah kabeh kabeh. Karena tidak dilatih. Ya, sabar itu tidak cukup. Maka nanti akan ada kegiatan di sekolah yang namanya kegiatannya namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau banget berapa? Kalau banget terus ada apa? Jadi itu kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatannya apa? Berupa kegiatan, bukan pelajaran. Selama 1 tahun, semua sekolah harus mengadakan 3 kegiatan yang diikuti oleh semua kelas 7 terutama. Gitu. Dan kegiatan itu tidak akan dinilai berupa kepintaran, tapi adalah yang dinilai adalah pengembangan karakternya. Kalau gotong royong, kita ingin menang, itu kan senang menang dewek siapa, ya. Gitu. Terus lagi diskusi, ya. Nanti akan ada tanya jawab, dilatih. Jadi penilaiannya nanti punya kreativitas, berarti pernah menyampaikan gagasan misalnya sebagainya. Itu ya sebenarnya. Luar biasa kalau ini diterapkan dan itu berhasil. Insya Allah terima dengan yang mengikuti kurikulum baru ini tamat orang cerdas dalam arti ingatannya saja, tapi cerdas semuanya, cerdas emosional, cerdas spiritualnya, ya kan? Dan cerdas ini ada satu kecerdasan yang seringkali terlupakan. Jenenge adversity quotient, cerdas dalam menyikapi masalah. Bapak Ibu, Bapak Nabi dari nanti mendengar ini ya. Bapak Ibu coba. Bapak Ibu putranya nama asal saya dari orang. Betul. Nyuci darah pakai orang. Benar. Melas apa orang ada bocah-bocah nyuci darah? Orang kenal melas.
memberikan pendidikan. Bapak Ibu yang punya putra kecil-kecil itu lari-lari, kepengen dijaga terus saja ngasih tiba, ya kan? Bocah laku lebih baik, tapi lagi kita langsung kepada si tiga. Sehingga sampai gede belum pernah jatuh. Pas tiba jatuh, wah langsung stres. Saya bukan pendidikan begitu, tidak bagus. Anak harus mengalami jatuh, harus mengalami sengsara, mengalami gagal. Dengan cara seperti itu, anak bisa menyikapi masalah. Itu begitu. Maka di kegiatan-kegiatan ini nanti juga begitu. Ya, nanti kalau tidak salah di sini salah satu proyeknya adalah mengelola sampah untuk dekompos ya. Dan sampah yang dikelola khusus sampah yang biasa di sini banyak sekali, sampah salak. Nah itu. Nah nanti anak-anak cari sendiri. Orang tuanya boleh orang ben cari sendiri. Cara mencari sendirinya ini dia akan memecahkan masalah. Orang boleh mungkin sekali. Tapi jangan sampai kemudian malah muncul ide jahatnya. Salah-salah yang sih bener. Jika tiba yang bener sampah, kurang bener mana itu sendiri. Ya, itu tidak bisa hanya diajari ngomong seperti saya ngomong begini, tapi dengan kegiatan. Misalnya begitu, boleh. Nah ini yang perlu didukung Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi, yang literasi itu juga perlu dukungan. Bapak Ibu misalnya sekalian saya membantu sekolah untuk pengadaan buku. Kalau Bapak Ibu yang murid baru ini kemudian satu orang bawa buku satu cerita, bisa betul? Bisa boleh? Angga boleh buku, nang orang buku ya. Nah, bisa buku sekarang saja ada. Anggota padanya pada mau macam semisal aku. 20 anak ya 20 macam buku, 20 judul buku cerita. Lah berkaitan boleh perintah guru kayak sini boleh tak? Nggih, niku kan carane. Nah, itu buku bukannya jadi kan misalnya juga tamat gawe apa? Itu susu paling dibaca pimpinan-pimpinan ya. Oh, saya teman buku siji tamat juga beli ya. Ya. Nah, itu. Kalau nanti setiap kali atau nanti kelas 8 yang belum punya buku juga diadakan seperti itu, insya Allah kita punya buku banyak untuk latihan membaca. Setuju ya? Itu Bapak. Yang berikutnya, kurikulum 2 Merdeka ini banyak pembelajaran menggunakan internet. Jadi belajarnya, pengetahuannya itu kan banyak sekali di mana-mana ada pengetahuan. Tidak harus semua pengetahuan diberikan oleh gurunya, tetapi anak-anak bisa mencari sendiri. Ya, lewat siapa mencarinya? Lewat siapa mencarinya? Ya, agar bocah-bocah langsung hafal, takon Mbah Google gitu. Ya, cara bahasa kerennya googling, mencari di internet. Oleh karena itu, sekarang tidak ada masanya lagi bocah sekolah dilarang bawa HP. Boleh sekarang HP dibawa. Tapi si mereka kagungan HP orang usah-usah. Orang usah-usah. Tapi ada yang sempat kira-kira HP-nya nomor tuanya rapatnya kamu banget, biar bawa anak-anak itu belajar. Begitu maksudnya. Tapi kalau usah, jangan sampai anak-anak itu sekarang kalau sekolah itu bawa HP tunggu HP harus begitu. Tetapi HP digunakan untuk belajar. Oleh karena itu, Bapak Ibu ini sudah berada aja. Apakah masuk ke sekalian? Yang kelas 8 masuk ke sekalian? Ya, berapa? Ini kan wis kelas itu harus lebih banyak. Monggo sekalian saja pindah. Ya. Monggo, nyampur ini nyampur dengan
campur orang apa lah. Bahwa Bapak Ibu yang masih di luar masuk saja sekalian. Ini kan harus diikuti anggaran undangan paling murid itu sekarang itu ibu-ibu. Sengkok berapa? Oke, mereka sih cenderung kalau bocah biasanya ibu. Tapi sih bapak-bapak ya aja orang peduli sama sekali. Ajaran sekarang itu begini. Ibu-ibu tugasnya lulus-lulus, bapak-bapak tugasnya mau main dulu. Oke Bapak Ibu, kelola jenengan Bapak Ibu khususnya untuk wali murid kelas 8 ya, yang baru hadir. Ini tadi karena kelas 7 itu kurikulumnya baru, yaitu kurikulum merdeka, maka kelas 7 dihadirkan lebih awal untuk mendapatkan penjelasan tentang kurikulum merdeka. Dan tadi sudah, hanya belum selesai, tapi ini pas sekali dengan kelas 8 sudah masuk wali murid kelas 8. Ya, saya lanjutkan makanya, tapi ini nyambung pas nyambungnya pas. Moga-moga. Kalau disambi betul-betul lagi Bapak Ibu santai mau. Oke, kalau nunjuk kalau disambi betul-betul. Naik rokok itu. Gue betul-betul lagi. Udah cepet banget udah rokok. Saya penting jendela dibuka ini. Mau bukan ubus namanya. Nego agar dua milatu nganggur disrek orang asbake nanti boleh. Jangan apa maksudnya. Kayak bapak-bapak senang dulu mana senang kayaknya pasti. Oke, diskon selima ini kok boleh nanti bagiin. Moga Bapak Ibu yang masih di luar bergabung aja sekalian. Sakit kelola jenengan nggih? Nggih monggo. Sekalian medan botol rokok lah sing tetap nopo memperhatikan apa yang disampaikan. Oke. Bapak Ibu, terutama untuk wali murid kelas 8 yang baru saja bergabung, ya, tadi sudah saya sampaikan
7 dihadirkan lebih dulu karena mendapat penjelasan untuk kurikulum merdeka. Ya, karena kurikulumnya baru. Tetapi kurikulum merdeka ini pelaksanaannya yang secara keseluruhan memang kelas 7, tapi kelas 8 ya, kelas 8 ini sebenarnya juga terimbas oleh kurikulum itu. Makanya nanti kegiatannya juga banyak kegiatannya yang harus ikut bersama. Apalagi tentang ujian. Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan ke wali-wali kelas 7, ujian nasional sudah tidak ada. Sekarang gantinya apa? AN, asesmen nasional. Nah, yang melaksanakan atau yang diberi ujian asesmen nasional itu bukan kelas 9, tetapi kelas 8. Tuh. Dan kelas 8 itu tidak semua Bapak Ibu. Ini umum ada alumni kelas 8. Jadi yang diminta untuk mengikuti asesmen nasional ini itu langsung ditunjuk dari pusat. Acak sejumlah 45 anak. Kalau siswanya kelas 8 kok kurang dari 45, melu kabeh. Tapi kalau lebih dari 45 hanya dipakai 45. Dan sekarang sudah turun daftarnya, tapi daftar sementara karena sering nanti bisa bedakan. Itu berbahagialah yang ditunjuk. Bapak Ibu jangan nolak. Kalau zaman dulu ditunjuk itu lebih berbahagialah karena itu tidak menjadi beban. Jangan menjadi nanti tolong Bapak Ibu wali murid kelas 8 yang putranya kok ternyata terdaftar ikut dimotivasi. Ini pengalaman, gak usah bikin nilai. Ibu-ibu ngajeng buat buku sir. Ya, gak usah berpikir nilai. Ya, sedikit balik, saya matur ini pas wali murid kelas 8 masuk. Jadi yang mengikuti asesmen nasional adalah putra-putri Bapak Ibu kelas 8. Insya Allah pelaksananya bulan Oktober. Dan ini tidak ada kaitannya dengan lulus atau tidak lulus. Ya, begitu Bapak Ibu. Halo. Kayak mari bocah-bocah. Malah ada yang bakar. Oke. Ini kan semakin banyak yang sudah lalu di sini kan memang biasanya akan semakin banyak suara. Ya, tidak apa-apa ya. Makanya saya pakai kayak model pada anak-anak. Halo. Jawabannya apa? Mau dua dan cari dua lah. Tapi biasanya waktu apa ada pelatihan harus itu main antar gitu kan. Saya lanjutkan ya. Asesmen nasional untuk kelas 8 dilangsungkan Oktober dan sekarang ada simulasi. Simulasi latihan. Nah, yang diujikan tadi sampaikan untuk wali murid kelas 7, yang diujikan itu hanya literasi dan numerasi. Yuk, makanan apa gue? Literasi, terasi lah paham. Cukup semua namanya gue tembakan malah. Literasi itu kemampuan membaca. Literasi itu membaca. Putra-putri Bapak Ibu sing kelas 10 pun bisa maca kabeh. Tapi membacanya bukan maca tok, ora dites maca. Dites maca sih saya kabeh. Memahami bacaan itu. Maka soalnya itu bacaan panjang terus ada soalnya, bacaan panjang ada soalnya macam-macam. Oleh karena itu yang perlu dilatihkan adalah membaca. Oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu yang kelas 7, adik-adik kelas 7, bahwa latihan membaca itu sangat penting untuk putra-putri Bapak Ibu. Sebab dasar dari pengetahuan semuanya adalah membaca. Pun biasa putra-putri Bapak Ibu mau semua kecil maca apa. Nah itu mulai sekolah, semua sekolah harus ada gerakan literasi sekolah.
dibiasakan membaca. Lah kendalanya biasanya buku. Mulai mau kelas 7 pun setuju ya. Bocah siji kudu nggawa buku cerita siji. Sing judulnya beda karo kancane. Buku cerita mawon, buku cerita novel yang kenal sing apik-apik tapi aja novel sing ngawur. Ya. Novel apa buku cerita apa saja. Dalam sekelas kalau ada 20 anak berarti ada 20 judul buku, oke kan? Nah, panjenengan sing asline gawa siji cok, mengko putrane panjenengan bisa maca buku 20 buku. Untung bener. Untung nah itu dilatih. Karena tanpa itu nanti tidak paham. Ditambah dengan Bapak Ibu guru nanti akan berusaha untuk bagaimana caranya agar anak-anak memahami bacaan. Itu yang pertama yang menjadi ujian. Dites di AN ya. Yang kedua numerasi. Ya, numerasi apa numerasi? Numerasi itu berhitung caranya. Anak sekarang itu lemah sekali dalam hal berhitung. Ya, angger itu duit aja ya. Tapi jajal, latihan. Anak duit 100, kabur terlalu itu, percepatan juli bingung. Orang masih seperti itu, ya. Saudara lo menghijau. Pak Butut Pak Hijau ini mulai awal kelas itu begini. Nah ini pas kelas 10, tapi kebetulan ini malah jadi nambahin tentang asesmen nasional, ya. Itu kalau mau pas kelas ini kalau nepangkan zaman pulau memiliki itu kepala sekolah ini kelas 10 lupa ya. Kalau zaman pulau ini kita memiliki kepala sekolah pertama di SMP JP Pelapitan Pak Hijau terus Pak Lurah. Pak Lurah sekaligus ketua komite, waduh luar biasa sekolah ini. Kalau kamu kan gempur lapangan ini gotong royong ini zaman dulu dari kepala sekolah ini luar biasa. Ya, sekolah aku zaman dulu sedikit ada sangat baik. Ya, dan ini awet banget dari komite luar biasa lah namanya Pak Hijau. Mudah-mudahan diberi umur panjang, diberi kesehatan, terus ya. Kalau ya, saya akan berizin pensiun Pak Hijau. Jadi kurang sebulan dok nih, tapi insya Allah sih semangat untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan putra putri Bapak Ibu. Sambung balik ya. Ibu ujian ini. Tidak usah pusing dengan belajar yang dilatih oleh Bapak Ibu. Dan yang Bapak putra putri Bapak Ibu yang tidak terbawa, tidak terdaftar, ya nanti tetap mendapatkan pelatihan itu. Karena apa? Daftarnya kadang-kadang berubah, tiba-tiba si mau daftar malah ikut, si mau ikut menjadi tidak ikut, bisa terjadi seperti itu. Karena ini acak dari sana. Ya, acak dari sana. Oke, nah yang tadi nyambung Bapak Ibu, di kurikulum merdeka ini anak-anak merdeka membawa HP. Boleh membawa HP ke sekolah. Karena apa? Karena pelajaran atau ilmu yang dipelajari bareng-bareng dengan Bapak Ibu guru itu juga ilmu-ilmu yang didapat secara online di internet. Begitu. Tetapi saya sudah mulai lagi nih ngomong hadir kelas 8. Nah ini semuanya dibebaskan kelas 7, 8, 9 untuk membawa HP. Tetapi tidak wajib, jangan sampai nanti gara-gara boleh membawa HP terus kurang izin jalur HP KB. Tidak usah. Tapi ya orang duit semua ya apa? Maksudnya orang wajib, ya. Orang wajib, wah, rumah membelakang, masa nggak bawa HP KB? Tidak. Si orang nggak bawa HP nanti bisa belajar dengan yang bawa HP, bisa barengan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, nomor rapat ya butuh, kalau misalnya bocah sekolah ya bocah HP itu digawa bocah, di orang apa? Ya saya. Tapi urusan bukan. Orang-orang banyak apa? Nanti dia disampaikan pada anak-anak orang wajib gak apa. Tetapi yang punya, yang ada boleh dibawa. Dengan catatan mangsane dinggo belajar dipakai.
pas ora digo belajar mlebu nang kotak orang nang dolanan. Sebab berbahaya kalau nanti dolanan. Gimana? Nah sekarang yang paling penting Bapak Ibu kalau takon terutama sih teng omah pada gawa HP. Teng omah HP ini lari-lari bunga Pak omah. Gue main game, gue WA-an, gue nonton orang dana, betul, gue TikTokan. Syukur kalau yang sampai sekarang masih terkontrol oleh orang tua, HP-nya digunakan untuk hal-hal yang baik, gitu. Nah, Bapak Ibu pun nanti diberi kesepakatan kalau lari-lari jam-jam kapan gua HP, kapan orang, betul. Betul. Alat ABR putra ini dicoba Bapak Ibu. Saya tertarik sekali kemarin Pak Kepala Dinas, kebetulan di SMP 1 Sukoharjo, itu menyarankan begini, orang tua sekarang harus punya komitmen, bahasanya apa? Komitmen, harus punya kesepakatan dengan putra-putranya. Kapan main game? Itu dijadwal kalau bisa. Berani betul dengan anak-anak seperti itu. Harus berani dicoba. Kamu boleh main game sepuasmu dina minggu. Kamu boleh main game sepuasnya mulai jam sekian sampai jam sekian misalnya. Selain itu, no. Tuntutannya itu. Nanti Bapak Ibu guru juga dengan anak-anak seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nanti HP yang ada di putra ini Bapak Ibu mudorot di sini, Pak. Gitu. Itu ya. Jadi sekali lagi boleh membawa HP dan digunakan di sekolah hanya pada saat digunakan bersama Bapak Ibu guru. Kalau tidak disimpan di dalam kotak. Yang kedua, tolong anak-anak juga diberitahu bahwa HP itu bukan berfungsi untuk pamer. Terjadi di sekolah yang sudah membebaskan aki pelajaran motret kancane cepret terus dikirim ke status di status tulisannya itu belum itu dong kurang ajar ya walaupun hanya seperti itu enggak benar itu membuli namanya bullying namanya orang kancane motret belum cepet lebongan status galak temen saya. Ini bukan manfaat HP Bapak Ibu. Oleh karena itu sekolah membebaskan putra putri Bapak Ibu membawa HP tetapi khusus hanya untuk kegiatan pembelajaran. Karena apa? Setiap mata pelajaran suatu saat akan memberikan kebebasan, silakan mata pelajaran ini, materi ini dicari di HP. Begitu. Karena kalau anak-anak sudah terbiasa begitu, anak-anak bisa lebih pintar dari gurunya atau dari orang tua. Ya, monggo. Macam mau kasih kayak orang Arab benar. Ya, monggo. Angger sing ngarep, anu biasanya cokan angel. Monggo bisa lagi jadi bola. Terus maju kan yang bapak-bapak kan itu.
Bapak Ibu, tidak masalah kan kalau putra putri Bapak Ibu bebas membawa HP? Tidak masalah dengan catatan itu tadi, ya, dengan catatan. Bapak Ibu di sini juga sudah diberi pesan, pokoknya jangan sampai anak memegang HP di sekolah, tapi saat tidak digunakan untuk pembelajaran. Bulan di kelas itu nanti ada yang dengan catatan itulah. Nanti kalau ada 1-2 ya ditegur, ya 1-2 yang menyalahgunakan itu tadi. Ya. Harapannya juga nanti kalau apa namanya pulang di rumah gitu ya, ada komitmen dengan Bapak Ibu tentang pemanfaatan HP di rumah. Ya, mudah-mudahan bisa begitu, mudah-mudahan. Karena ini tidak gampang memang. Saya punya cucu kelas 1 SD, kelas 2 dan 1 kelas 1 dan 2 SD. Itu punya jadwal game hanya hari Ahad. Sabtu siang dan Ahad boleh game, bener-bener boleh. Orang diganggu, orang diganggu. Tapi dengan syarat ada berhenti sholat. Dan itu tertib. Dari kecil itu bertertib seperti itu. Sebab kalau tidak berbahaya sekali. Ada orang kecanduan game sampai tangan begini. Itu harus hati-hati. Tetapi game itu juga bermanfaat. Sekarang ada lomba game Bapak Ibu. Kemarin juara kabupaten masih 3 Sidoarjo. Lomba game. Ya, ada e-sport. E-sport. Jadi belum ya. Itu e-sport. Iya. Jadi jangan dilarang lah. Tetapi itu jatuh yang penting. Ya. Tuh, Bapak Ibu, jadi monggo nanti bisa berkomitmen yang kelas 7. Yang tadi saya sampaikan kelas 7 tapi ini kelas 8 bahwa kurikulum yang sekarang itu lebih mengedepankan atau lebih mengutamakan pengembangan karakter, bukan hanya kecerdasan otak saja. Gitu. Karena apa? Semua putra putri Bapak Ibu aslinya itu punya potensi semua. Kalau ada yang lemah di matematik, biasanya bagus di bahasa, gitu ya. Ada yang lemah di kesenian, misalnya bagus di IPA-nya dan sebagainya. Aslinya begitu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi jangan lemah kabeh. Nah untuk itu maka orang tua juga harus tahu kelemahan dan kelebihan dari putra putri Bapak Ibu. Bapak Ibu guru yang ada di sini juga sudah dilatih untuk melihat itu. Maka nanti akan ada yang namanya asesmen diagnostik. Jadi sebelum pembelajaran ada semacam apa namanya itu tes awal untuk mengetahui sejauh mana potensi putra putri Bapak. Ya, dan kemudian karena yang diutamakan adalah karakter, ada di kelas 7 dan ini kelas 7 saja. Ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang itu kegiatannya banyak, kelompok, kegiatan berupa kegiatan yang panjang waktunya, dan itu lebih banyak untuk penguatan karakter. Jadi nilainya itu bukan nilai angka, kepintaran anak-anak, tetapi pengembangan karakter. Yang namanya karakter itu bukan hanya unggah-ungguh moral akhlak, bukan itu, tetapi termasuk percaya diri, tanggung jawab, mau kerjasama, kemampuan berkomunikasi, kreatif, mau bernalar, itu semuanya adalah karakter. Itu Bapak Ibu yang ingin dikembangkan di melalui kurikulum Merdeka. Itu saya kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini karena saya sebenarnya ditugasi untuk khususnya untuk mengenalkan kurikulum Merdeka. Ya. Tapi karena semuanya mesti terlibat, kelas 8, kelas 9, terutama untuk penggunaan HP. Ya, oleh karena itu, monggo nanti semuanya diatur, dibuat kesepakatan, dibuat tata tertib, dibuat panduan, dibuat prosedur sejauh mana pemanfaatan HP digunakan. Yang pesan terakhir Bapak Ibu,
Tadi kelas 8 belum. Pembelajaran sekarang itu bukan pembelajaran mengingat. Jadi sudah sampaikan ya. Jadi pelajaran sekarang itu bukan pelajaran yang hanya mengingat saja. Kalau dulu kan zaman kita sekolah kan, sekarang belajar diwarai guru nih, terus hukum bunyi, disinau maning, gitu ya. Ngesuk kita namani guru nih, terus kayak gitu. Ingatan kok di sini. Maka kadang-kadang malah anak tidak dilatih untuk berdaya nalar, untuk kreatif jalan. Itu dong ingat. Maka orang tuanya biasanya yang rumah, ngoprak-ngoprak, sinau. Wah, tau sinau, tulan banyak sinau. Padahal jadi sinau kan, di sinau. Sekolahan. Ya nang sekolahan sinau. Gitu loh. Sinau nang sekolah. Nang rumahku kudune loh ya. Itu kegiatan kalau orang tua nih, cerita. Iya, udah. Si bapaknya HP nang pojok kanan, ibunya HP nang pojok kanan, bocah ibunya. Mas, HP nang ndi kok main game nang dia lah. masuk Pak. Itu karena, nah oleh karena itu Bapak Ibu sekali-kali diundang ke sekolah, jangan sampai di penggalian jenengan yang urusan duit. Ya boleh. Ini kasus tadi sudah saya sampaikan kasus apa mesti harus nanti gabungan apa? Jadi komunikasi antara sekolah dengan wali murid harus terus dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kita ini Bapak Ibu. Tapi kalau sewaktu-waktu kok memang karena ada program kok butuh bantuan sumbangan dari Bapak Ibu, ya cok ana memang. Tapi orang itu setiap kali udah masih apa ini ya tidak seperti itu ya, perlu ada komunikasi terus. Nah Bapak Ibu juga perlu membenahi. Jadi begini Bapak Ibu, sekarang ada istilah parenting. Mau nanti yang bilang parenting. Parenting siapa? Parenting itu belajar jadi orang tua, itu namanya parenting. Belajar jadi orang tua. Jenengan apa sudah jadi wong tua sing apik? Jenengan jadi wong tua mergane apa dadak? Bapak Ibu guru jadi guru mergane sekolah, kuliah jadi guru. Lah jenengan jadi wong tua mergane apa? Sekolah apa jadi orang tua? Belajar kali Pak Guru kan bojo. Orang jadi wong tua itu mergane mana boleh? Ya. Mergane punya anak jadi wong tua. Kadang-kadang jadi wong tua tidak seperti itu. Jadi mari kita belajar jadi orang tua untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan putra putri Bapak Ibu. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu. Saya mewakili dari Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada keluarga besar SMP 2 Sukoharjo beserta pengurus komite Pak Kijo dan juga semua pengurusnya yang sudah melaksanakan komunikasi, pertemuan komunikasi dengan wali murid. Ini sungguh sesuatu yang diperlukan, apalagi dalam rangka pengenalan kurikulum baru ini. Mudah-mudahan dengan seperti ini panjenengan punya semangat untuk terus berkomunikasi dengan sekolah. Sekali lagi saya ingatkan, tadi sudah di kelas 7, kalau suatu saat Bapak Ibu diundang oleh sekolah, apalagi sendirian misalnya saya wali murid tiba-tiba dapat undangan ya, dengan di sana tulisannya membahas perkembangan putra Bapak Ibu. Biasanya sih ngajak otak Bapak Ibu nopo. Wah, itu bocah kurang ajar mesti. Burung makan main sekolah harus bermain jisi. Burung karuan seperti mulai masalah burung harus bermain. Lima sih oleh ngomongin pas. Nah gitu loh. Itu Bapak Ibu. Jadi komunikasi dengan orang tua dan sekolah itu diperlukan sekali. Ya, dan melalui Bapak pengurus komite nanti semuanya akan bisa dipecahkan ya, apa-apa yang ada di putra putri.
Itu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Dinas Pendidikan berharap selalu komunikasi seperti ini, ya tidak harus rombongan datang seperti ini, tidak. Mungkin syukur ada itu Pak, paguyuban kelas ada ya. Jadi setiap kelas punya paguyuban. Syukur di kelas itu ada grup WA kalau mungkin, ya kalau tidak ada, betul nggak ada HP ya, nggak ada HP mau, jadi nanti ada komunikasi. Jadi sampai tamat nanti tahu bahwa berkembang. Dan Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu di sini juga digulungkan tentang pendidikan agama. Di sini ada kegiatan tadarus, ada kegiatan baca Asmaul Husna, ada kegiatan BTI gitu ya, membaca tulis Al-Quran. Jadi kalau misalnya, yang nongkin orang-orang ilmu agama, ya tidak, tetap akan mendapatkan itu semua. Atau syukur sore di pondok, paginya di sini. Ada banyak ya, itu yang paling bagus. Ya mendapatkan semuanya. Ya kan? Karena di sini kan ada pondok di awalnya ya. Pagi ya Pak, sorenya di pondok atau nginepnya sekalian di pondok, sekolahnya di sini. Luar biasa, jarang mendapat. Oke, itu saja. Mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.